Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak Banten ke Bakauheni Lampung di perairan Selat Sunda bagian utara diminta mewaspadai gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Serang memperkirakan tinggi gelombang berkisar 1,25 sampai 2,5 meter per tanggal 23 Desember tahun 2022. Gelombang 1,25 meter hingga 2,50 meter masuk kategori sedang, ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang Tarjono, seperti yang dikutip dari Antara. Sebelumnya, pada malam, penyeberangan Merak, Bakauheni sempat dihentikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banten, terkait cuaca dan gelombang tinggi. Kendati demikian, penghentian penyeberangan itu hanya bersifat situasional dan kini sudah beroperasi kembali. Kami sudah memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrim menjelang Tahun Baru 2023, kata Tarjono. Sementara, ketinggian gelombang perairan Selat Sunda bagian selatan Banten dan Samudera Hindia berkisar 2,50–4,00 meter. Gelombang Selat Sunda bagian selatan dan Samudera Hindia masuk kategori tinggi mulai dari Pantai Carita Kabupaten Pandeglang hingga Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak. Kami minta pelaku pelayaran, nelayan, dan wisatawan agar waspada gelombang tinggi di Selat Sunda bagian selatan dan Samudera Hindia guna menghindari kecelakaan laut, ucapnya. Satu unit mobil jenis minibus berisikan 2 orang tercebur di dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten, jelang libur Natal 2022. Saat itu mobil akan masuk ke kapal KMP Salem. Personel Basarnas yang berada di dekat lokasi langsung terjun ke laut untuk menyelamatkan penumpang di dalam mobil. Korban yang diselamatkan terlebih dahulu yaitu Yunianto Permono. Dia langsung dibawa ke RSKM untuk mendapatkan perawatan medis. Korban lainnya yakni perempuan, Hosah sempat diberi pertolongan awal untuk memuntahkan air laut yang ditelan. Kemudian dia dibawa ke Puskesmas Pulau Merak, selanjutnya mendapatkan perawatan medis di RSKM. Korban yang dievakuasi ada 2 orang, perempuan dan laki-laki. Kondisi korban selamat dan langsung dibawa ke RSKM, ujar Kepala Unit Siaga SAR Merak, Ferry Krisna, di lokasi kejadian. Menurutnya, sebelum kejadian, tali kapal sudah berada di tempat tambatnya. Kemudian ada alun atau gelombang air laut di dermaga 2 Pelabuhan Merak. Dugaan sementara, karena alun itulah kapal agak menjauh dari side ram atau jembatan penghubung dermaga ke kapal dan menyebabkan mobil minibus terjatuh ke laut. Mungkin disebabkan tinggi gelombang, sehingga kapal menjauh dari side ram, itu yang kita duga di awal. Untuk pengikat sudah terikat, ketika ada alun dia kapal akan menjauh, jelasnya. Polisi akan menyelidiki insiden terceburnya minibus di dermaga 2 Pelabuhan Merak, apakah ada kelalaian manusia atau faktor lainnya. Polisi menduga saat kejadian, cuaca dalam kondisi baik, tidak ada gelombang tinggi maupun angin kencang. Polisi meminta Pelabuhan Merak mengutamakan keselamatan penumpang, dengan mengoperasikan peralatan yang memadai. Penyelidikan akan diutamakan pada unsur kelalaian orang dan dilakukan permintaan keterangan hari ini, kepada operator side ram maupun penyelamatan korban tersebut, ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto bersama Wakapolda dan pejabat utama Peju Polda Banten yang berada di Pelabuhan Merak, segera mendatangi lokasi kejadian. KMP Salem yang sempat menunda perjalanan, kemudian diminta melanjutkan perjalanan penumpang ke Pelabuhan Bakauheni, agar arus lalu lintas tidak terganggu. Sementara itu penanganan korban tengah dilakukan tim medis di RSKM Kota Cilegon. Evakuasi mobil akan dilanjutkan kemudian. Jadi tadi kapal sempat berhenti, setelah Kapolda Banten datang ke lokasi, meminta kapal tetap berangkat dan pelayanan dilanjutkan, dengan penegasan otoritas penyeberangan peralatan teknis bisa difungsikan dengan baik, jelasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban merupakan sepasang kekasih. Korban wanita mengajak kekasihnya ke Sumatera untuk bertemu keluarganya, kemudian berziarah ke makam leluhurnya. Nahas, saat akan menyeberang ke Sumatera, mobil minibus mereka terjatuh ke laut. Kini, kepergian mereka ke Palembang dan Lampung pun tertunda. Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, kemunculan gelombang tinggi dipicu oleh pola angin. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8-30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simule Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro. Selanjutnya, di Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan timur Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, perairan Pulau Biak, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Sementara, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, serta perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna. BMKG merilis di wilayah Laut Natuna Utara berpeluang menghadapi gelombang setinggi 4 sampai 6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, kata Eko Prasetyo. Dia mengimbau pengguna perahu nelayan mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 15 knot dan gelombang dengan tinggi di atas 1,25 meter. Untuk operator kapal tongkang diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 16 knot lebih dan gelombang setinggi 1,5 meter lebih.